Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Fernando. NIM B1230369 dari kelas F Manajemen Keuangan. Rekan-rekan sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang ada di PT Garuda Food, yaitu kasus turunnya 8% laba PT Garuda Food. Selanjutnya ada latar belakang. Di sini penurunan laba PT Garuda Food disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku akibat perang Ukraina dan Rusia, dan juga inflasi global, fluktuasi nilai tukar, dan melemahnya daya beli konsumen. Faktor-faktor ini meningkatkan biaya produksi dan juga menekan margin keuntungan perusahaan. Selanjutnya ada yang namanya penyebab masalah. Yang pertama, penyebab masalahnya sendiri ada satu, kenaikan harga bahan baku akibat perangnya Rusia dan Ukraina, yaitu mempengaruhi rantai pasokan global, terutama pada bahan baku utama seperti gandum, minyak nabati, dan gula. Harga bahan baku melonjak tajam sehingga meningkatkan biaya produksi. Dan yang kedua ada inflasi global dan biaya operasional. Di sini inflasi yang tinggi akibat ketidakstabilan ekonomi global menaikkan biaya distribusi, logistik, dan juga energi yang secara langsung menekan margin keuntungan perusahaan. Yang ketiga ada fluktuasi nilai tukar. Ketergantungan pada bahan baku impor menyebabkan perusahaan rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang yang memperbeban biaya. Selanjutnya ada solusi, beberapa solusi. Yang pertama itu ada yang namanya diverifikasi pasar dan juga produk. Solusi ini fokus pada produk terjangkau dan juga pasar baru. Maksudnya adalah dalam kondisi daya beli yang menurun, Garuda Food perlu menciptakan produk dengan harga lebih terjangkau. Misalnya produk dengan ukuran yang kemasan yang kecil dan juga ekonomis, yang dapat menarik segmen konsumen dengan anggaran terbatas. Yang kedua ada yang namanya efisiensi biaya. Efisiensi biaya sendiri yaitu optimalkan produksi dengan teknologi dan manajemen rantai pasokan. Maksudnya sendiri yaitu menggunakan teknologi otomasi dan lini produksi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya tenaga kerja. Yang ketiga ada solusi hedging resiko, yaitu lindungi perusahaan dari fluktuasi mata uang yang merugikan. Maksud dari hedging resiko sendiri yaitu lindungi dari fluktuasi mata uang, mengingat ketergantungan Garuda Food pada bahan impor penting untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari kasus ini adalah penurunan laba PT Garuda Food sendiri itu pada tahun 2022 adalah bahwa perusahaan mengalami dampak signifikan akibat faktor eksternal seperti adanya perang Rusia Ukraina yang menyebabkan lonjakan harga bahan baku dan biaya operasional. Selain itu juga ada fluktuasi mata uang dan daya beli konsumen yang melemah, turut mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Untuk mengatasi masalah ini, Garuda Food perlu menerapkan strategi diverifikasi bahan baku, efisien operasional, inovasi produk, dan juga serta ekspansi pasar. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat memperbaiki kinerja keuangan dan menghadapi tantangan ekonomi yang global yang tidak menentu. Selanjutnya yaitu mungkin begitu saja yang dapat saya jelaskan. Kalau ingin lebih lengkapnya boleh di berikutnya. Dan juga kalau pengen lebih lengkap yaitu saya cantumkan sumbernya yaitu dari CNBC Indonesia, boleh dilihat nanti kalau ingin lebih jelasnya. Mungkin begitu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dari saya Sony Fernando. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao guys.